Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat 2 Al-Baqarah ayat 110. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita jumpa kembali dalam podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah, siang hari ini telah hadir tamu kita, pejuang Quran kita, pejuang podcast kita, Masya Allah. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Tafadhol Ustazah. Syukran katsir Ustazah, semoga Ustazah selalu sehat. Amin. Dan semoga doa-doa Ustazah diijabah. Amin ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari yang cerah ini, kita masih diberi waktu sama Allah untuk terus memperbaiki diri, bisa datang ke podcast ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, dan semoga apa yang kita lakukan ini Ustazah ya diterima Allah sebagai amal ibadah. Amin. Masya Allah, alhamdulillah sudah datang dua tamu kita, Masya Allah. Luar biasa, pejuang Quran juga ini, ada pejuang podcast, ada Ibu Indah Suyujono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan gak kalah istiqomah juga ini, Masya Allah, Ibu Nengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nings. Ibu Ningsih, Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah, seperti biasa podcast kita akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, podcast kita ini berada di kawasan Hazanah Kebajikan. Hazanah Kebajikan itu mempunyai 4 lembaga sekolah. SD, Yayasan Hazanah Kebajikan, alhamdulillah maju. Kemudian lagi MTS, alhamdulillah juga maju. SMK juga alhamdulillah maju. Mudah-mudahan makin maju lagi dengan doa-doa kita semua. Dan MA juga alhamdulillah juga maju. Nah, cuman kalau MA itu cuma 2 jurusan, IPA sama IPS. Kalau SMK itu jurusannya Tata Boga, Akuntansi Perkantoran, Akuntansi Perkantoran, Video visual, audio visual, TIK. TIK, yang luar biasa. yang TKJ. TKJ. Baik.
Nah, inilah 4 lembaga resmi di Hazanah Kebajikan itu. Selain itu juga ada juga yang boarding school. Boarding school itu berarti anak-anak yatim piatu, mereka tinggal di Hazanah Kebajikan gratis, dan juga sekolah juga bayar. Tapi ada juga yang misalnya ada yang punya orang tua itu dia bebas asramanya, tapi sekolahnya dia masih bayar. Dan ada lagi kita itu gedung tahfiz. Jadi kalau anak-anak misalnya mau hafaz Quran diberikan kesempatan, tapi nggak wajib. Dan ada lagi kita itu ekonomi umat, kayak mengusap koperasi, tapi bukan koperasi. Ini untuk mengajarin anak-anak aja supaya dia tahu. Jadi kalau orang dagang itu ada peredaran uang, ada keuntungan jual beli. Dari keuntungan jual beli itu milik kita, misalnya kayak Air air mineral, seperti itu kan, mie kita instan, beli, terus jual kayak mie instan. mie instan. Dan banyak lagi, itu hanya contoh aja. Dan ada lagi kita itu produksi roti. Produksi roti itu harus produksi setiap hari karena untuk makan offline dan jemaah. Ya. Nah di sini juga ada juga pengajian setiap hari. Setiap hari pengajian, jemaahnya alhamdulillah nggak begitu banyak ya. Alhamdulillah ada 400-an. Masya Allah, Tiap hari kan, tiap hari. Dan di online kan juga, Iya, di live streaming juga. di live streaming YouTube ya, Masya Allah. Dan TikTok. TikTok ya, Ada TikToknya juga. Masya Allah. Dan juga di Hazanah Kebajikan juga ada juga kebun singkong, sudah produksi juga, dan juga kebun lele produksi juga sudah produksi. Ada juga, Pabrik roti ya. iya tadi ke pabrik roti. Ada juga ini Wisma Agus Parmanto ini, Iya. tempat ngaji offline, tempat ngaji online juga. Ada juga tahsin sini, salah satu guru tahsin. Masya Allah, alhamdulillah. Dan ada lagi juga di Hazanah Kebajikan itu Penyewaan mobil. ya di sini nih di tinggal di Wisma ini ada DTP 13 iya. DTP. Mereka kewajibannya cuma ibadahnya. Dan di sini ada juga kalau habis maghrib belajar anak-anak itu yang TPA. Ada juga Bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris Sabtu Minggu anak-anak. diskusi. Ada juga diskusi atau ustaz-ustaz juga hampir 24 jam bermain muka. Masya Allah. Ya. Dan juga ada juga penyewaan mobil. Ada 2 bus, ada Elaf, long chassis, ada juga Avanza. dan itu AVP ya. Itulah kira-kira pengenalan untuk Hazanah Kebajikan. Ambulansnya ada. Ada lagi ambulans ya. Ambulan ini kalau ini sosial aja. Siapa yang sakit, ada yang meninggal, ya itu minta kirim kemana itu. Jadi dia nggak usah Gratis. gratis. Masya Allah. Sudah selama ini begitu gratis. Jadi misalnya ada orang meninggal, minta antar ke Bandung. Ada orang meninggal, minta antar ke Jawa, Sumatera. Sumatera. Masya Allah. Alhamdulillah itulah kira-kira pengenalan Hazanah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Semoga Hazanah Kebajikan makin maju, Amin. program-programnya dimudahkan Allah, Amin. semoga makin banyak manfaat untuk umat. Amin. Amin. Baik, alhamdulillah Pak Kiai. Tema kita atau pembahasan kita hari ini Pak Kiai tentang banyak sekali orang-orang yang bertanya, kok tiap hari ngaji sih, kayak nggak ada kerjaan lain. Bagaimana tuh Pak Kiai? Iya, iya. Kenapa sih kita harus ngaji setiap hari? Karena pertama, yang disuruh oleh Allah pertama itu ngaji. Belum suruh sholat, belum disuruh oleh Allah carilah karunia Allah siang hari, malam orang Islam, belum jauh itu. Suruhnya baca, ikro.
berarti ini paling penting ini. Jadi ini pekerjaan yang paling penting, lebih bagus daripada kerjaan apapun juga ini, ngaji itu. Dan ternyata memang yang ngaji itu lebih bagus daripada pekerjaan apapun juga. Misalnya kan Allah katakan di dalam surat 10, 57, 58. 57. Silakan Ustaz dari Halimah. Baik, saya akan baca surat 10, surat Yunus ayatnya 57 dan 58. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhan, Insyaallah. penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, Iya. Apa yang mereka kumpulkan, Masya Allah. malah Allah kasih tahu, kamu itu jangan malas ngaji. Kamu itu mestinya ngaji itu senang, gembira. Oh, apa euforia? Euforia. Euforia. Jadi ini tawa-ketawa yang senang ngaji. Allah tahu kenapa? Loh, dia lebih baik tadi dikumpulkan daripada apa yang kamu kumpulkan di dunia ini. Berarti orang ngumpulin uang. Ngaji lebih baik. Iya. Orang ngumpulin emas, ngaji lebih baik. Orang ngumpulin Koleksi mobil. koleksi mobil, ngaji lebih baik. Orang mau koleksi cincin, Iya. ngaji lebih baik. Iya. Tas yang branded. Koleksi tas, ngaji lebih baik. Koleksi gamis. Kalau gamisnya dipakai buat ngaji nggak masalah. Nah, nggak apa-apa kalau Iya, gamis iya. untuk ngaji. Nah, tapi sebelumnya itu kan ngaji ini kenapa ngaji ini? Allah satu, kamu ngaji itu ini pelajaran. Kedua, obat. Nah, kalau orang sakit bisa kerja. Nggak bisa. Nah, Kalau ngaji bisa. dan dia juga petunjuk hidup dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Makanya ngaji itu sangat penting sekali. Dan yang kedua, kenapa kita harus ngaji? Supaya nggak masuk neraka. Nah, kalau nggak ngaji kan masuk neraka. Itu yang lebih penting malah. Ya iya kan, dia belinya kaya-kaya di dunia ini karena dia kerja pagi malam, tahu-tahu masuk neraka. Itu mati. Nggak bisa lagi balik ke dunia lagi. Coba kita lihat surat 7, 179. 7179. Silakan Ibu Nida. 779. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau orang ngaji masuk neraka dong. Iya, iya. Tidak Ya. mendengar, tidak. Iya, jadi isi neraka jahanam siapa yang tahu? Allah bilang isi neraka jahanam itu jin, Jin. banyak, manusia banyak. Jin yang mana? Jin manusia punya hati, gak memahami Quran. Alhamdulillah, gak memahami Quran. Jin manusia punya mata, gak pernah ngeliat Quran. Lihat. Jin manusia yang punya kuping, gak pernah dengerin Quran. Allah bilang, udah isi neraka jahanam. Di dunianya bagaikan binatang ternak, malah lebih sesat dari binatang ternak itu. Dan dia menjadi orang yang lalai. Ma'alillah. Lebih sesat dari binatang ternak.
Dan juga sebetulnya ngaji ini supaya kita menghindarkan hidup ini supaya jangan celaka juga. Orang nggak ngaji itu celaka loh. Celaka ya. Celaka. Siapa yang nggak ngaji itu celaka? Coba lihat suratnya 20. Ayatnya 123. Silakan Ustazah Ani Muhammad. Saya baca surat 20, surat Toha ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dua hari ini. Sadaqallah. Ini kan pertama kali Nabi Adam turun ke dunia kan? Allah suruh, Adam dan Hawa, kamu turunlah kamu ke dunia ini. Nanti anak cucu keturunan kamu nanti bermusuh-musuhan. Masya Allah, bermusuh-musuhan. Betul kan? Tapi emang benar. Dan betul ya. Nyata. Mana kan? Nyatanya. Bermusuh-musuhan. Beda mazhab, beda partai. Oh, beda pendapat, beda ini. Musuh-musuhan. Tapi kalau kamu nanti ikuti petunjuk Allah Quran ini, nah ikuti petunjuk Quran, kalau kita nggak ngaji, mana kita tahu? Nggak tahu gitu. Kalau kamu mengikuti petunjukku, Allah Ta'ala, kamu tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Siapa yang mau hidup di sesat? Siapa yang mau hidup di celaka? Saudara nggak mau kan sesat? Nggak mau celaka kan? Ya udah ngaji. Antuk orang mau ngaji. Iya. Nah hidupnya cuma sekali. Kalau nggak ngaji sesat, celaka. Masuk neraka lagi. Neraka lagi. Nauzubillah. Dan bermusuh-musuhan lagi. Coba 124-nya coba. Silakan Ibu Ningsih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Nah, Dan ya terus. dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Subhanallah. Allah bilang, siapa saja yang berpaling dengan Quran ini, berarti cueklah dengan Quran. Dia nggak mau tahu, dia nggak mau baca, dia mau apa, udah cuek aja. Allah katakan kamu itu. Siapa berpaling dari Quran ini, maka hidupnya sempit. Berpikirnya sempit, hidupnya sempit, nggak lapang. Uang banyak nggak lapang. Ayo kita lihat kenapa sih? Kok ada orang yang uangnya banyak tapi belum. Iya betul itu. Saya lihat tuh mobilnya di mewah semua di bawah. Dan dia juga orang kaya. Gimana kabarnya tante? Ada yang pikir jual mobil satu aja tuh nggak akan kelaparan dia. Satu mobil aja bang. Udah pikir tapi dia semuanya sekarang susah. Kan berdiri mobil mewah. Tapi saya masih malu. Ya itu sempit itu. Hatinya Jadi sempit. hatinya itu nggak lapang, sempit. Iya. Tidak bersyukur. Sudah jelas. Jadi orang yang jauhin Quran ini, dia hidupnya sempit, hidupnya sulit, dan yang paling repot itu nanti di hari kiamat dia dibangkitkan dalam badan buta. Nah, gimana harus ngaji coba? Gimana coba harus ngaji? Coba dilanjutkan lagi ayat itu. 126. Silakan Ustazah Yuli Halid. Baik, saya akan baca surat 20 ayatnya 125. 1, 2, 5 sampai 127.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berkata, "Ya Allah, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat?" Ya Allah berfirman, "Demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan." Ya Allah, dicuekin oleh Allah juga. 127. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat kami. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Bayangin kalau kita hidup, mau kita mati, kata Allah udah gue cuek aja, udah lupain tuh. Doa nggak diterima, keinginan hidup di dunia akhirat nggak terima juga. Ya Allah cuekin aja. Walaupun di dunia kelihatannya lapang Pak Kiai. Kalian apa tapi sempit. Kita dicuekin begini aja nggak enak banget. Ini dicuekin oleh Allah. Waduh ya Allah. Allah cuek kepada kita. Ada orang yang merasa dia nggak sholat, nggak ngaji, tapi hidupnya serba ada, anak sehat semua gitu. Merasanya begitu Pak Kiai ya. Sebetulnya nggak usah jauh-jauh. Saya nggak sebutin siapa. Ya. Ada kan orang, karena ya dia di luar Islam juga tentunya, cuman dia hilang uangnya 50 T. T. Bukan MT. Bingung itu. Gara-gara apa? Disuruh investasi. Mangkrak 50 T. Jadi kan berkicau ya kan? 50 T. Banyak ya. Banyak banget Bu Ida. 1 T itu 1000 miliar. 50. Iya. Berapa tahun dia ngumpulin? 10 turunan nggak habis. Investasi ini, akhirnya coba kalau ngaji, ya ngaji, dia infakkan sedekah ini. Sedekah dibawa ke akhirat ya. Bawa ke akhirat, ini berkah, dapat dinikmatin oleh anak cucu juga, kita bahagia, mati surga. Masya Allah. Dicatat di kitab Iliyin ya, amal ibadahnya. Masya Allah. Dimasukin di kitabnya Iliyin. Iya. Kalau begitu udah, ya memang di luar Islam itu memang Sijin. siji. Kitabnya kitab sijil. Nah kalau kita perhatikan ajaran di Islam ini ya, sebetulnya ajaran itu tinggi semuanya, tinggi semua. Tapi kalau kita baca Quran, kalau kita nggak baca Quran nggak tahu. Coba Allah kan nggak masalahkan kamu itu mau kerja ini nggak apa-apa, coba. Tapi kamu amalkan isi Quran ini. Contoh di surat 92, suratnya 92. Baik. Silakan Ibu Indah. Ayatnya 4 Baik, saya baca sampai surat 12. Alhamdulillah. Saya baca surat 92, surat Al-Lail ayat 4 sampai 19. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh usahamu memang beraneka macam. 5. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. 6. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga. 7. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan. 8. Adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah. 9. Serta mendustakan pahala yang terbaik. 10. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan. 11. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Lihat ini. Ini kan ajaran Allah nih. Ya. Ini kan ajaran Allah yang ada di Quran. Jelas kan? Ya. Jadi Allah katakan manusia di dunia ini kerja apapun juga Allah nggak masalahkan. Asal kamu ngaji,
Ya kalau dia ngaji jadi tahu kan. Tapi kalau dia ngaji kan nggak tahu jalan apa yang ada di Quran ini kan. Misalnya dia kerja ini gitu. Allah katakan silakan aja. Tapi ingat Allah, barang siapa di antara kamu itu yang bersedekah. Iya. Memberikan hartanya di jalan Allah. Satu. Ya. Ini kan jalan Allah nih. Kalau nggak ngaji kita nggak tahu kan. Iya. Yang kedua, Bertakwa. bertakwa berarti dia sholat ibadat. Iya. Yang ketiga, Membenarkan adanya pahala. dia berbagi percaya surga. adanya hari kebangkitan. Percaya adanya kita hidup ini bukan hanya hidup di dunia saja, ada juga hidup nanti di akhirat Ya. kan. Orang punya tiga ini, maka Allah katakan hidupnya itu dimudahkan. Tapi kita tahu ini kan ajaran Allah. Iya. Kalau kita nggak ngaji mana tahu. Iya. Dimudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Nah, Bahagia. dimudahkan jalan mudah. Tujuannya apa nih? Ini kayaknya mudah. Masya Allah. Iya sih. Iya benar. Tiga ini mudah. Iya. Tapi Allah katakan, kalau kamu ngerjakan tiga terakhir, alhamdulillah. Pikir, Tiga terakhir itu ada. pikir. Satu, kamu kikir. Kedua, Tidak perlu pertolongan Allah. nah tidak mau sholat, Merasa cukup. merasa cukup. Ketiga, Mendustakan pahala yang terbaik. mendustakan adanya kebangkitan hari kiamat. Kamu punya tiga ini, Allah katakan, apa yang terjadi? Kamu diberikan kehidupan yang sukar. Iya. Ini sulit. Menuju Berdoa kesukaran dan 24 jam, nggak dikabulkan Allah. iya. Ya Allah cuek tadi itu. Sebelumnya tadi kan gue cuekin. Dia ngomong, kami dulu tuh gini-gini. Cuekin oleh Allah. Ini enggak, kalau ini kita direspon oleh Allah. Kerjakan tiga ini depan tadi, kamu direspon. Permintaan kamu direspon. Keinginan kamu direspon oleh Allah. Kamu tidak mengerjakan yang tiga tadi, malah kamu mengerjakan yang tiga terakhir. Kikir, Pikir. sholat, sampai di akhirat, maka Allah akan hidup kamu sukar. Sulit, Kesengsaraan. sengsara, hidup di dunia sengsara, mati lebih sengsara lagi, dan hartanya Tidak bermanfaat. tidak bermanfaat, membuat dia binasa. Iya. Warisan rebutan. Iya. Nggak manfaat. Musuh-musuhan malah kakak adik. Iya. Masya Allah. Makanya ya orang banyak kenapa harus ngaji, biar ngaji dia ini jelas nih harus wasiat, ini jelas nih harus iba, ini jelas berbagi, ini kan jelas semuanya itu ajaran Allah semuanya kan. Kalau dia nggak ngaji mana tahu kan? Gak boleh serakah dengan harta warisan. Orang-orang ini tuh nggak baca itu. Ya karena nggak dia baca kan. Makanya sebenarnya kan Allah melarang kalau orang tuh perang semua meninggalkan ngaji Quran ini Allah larang. Oh iya. Ada kan? Iya. Surat 9 bro. Perjuangannya masing-masing pakai ya. Iya. Sama Bekti. Kalau tinggalin Quran Allah katakan kamu nggak boleh begitu dong. Nanti nggak ada yang baca Al-Quran. Ya kadang ada baca yang Quran. Nanti kalau kamu tinggalkan itu nggak ada yang baca Quran, gimana? Siapa yang ngasih tahu? Allah katakan, Mbak, siapa yang ngasih tahu kamu nanti? Semua ikut perang. Coba lihat surat 9 120. Silakan Ustazah Ali Muhali. 122. Baik, saya baca surat At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Seandainya orang itu perang semua, nggak boleh. Harus ada yang mendalami Al-Quran. ini. Kenapa? Karena nanti habis perang, sudah ngasih tahu. Harus ada itu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya alamnya aja ya, ada orang ini dalamin Quran, dia
untuk ngasih berita ke orang begini. Nah, cuman yang sayang kalau orang nggak mau, itu sayang kalau orang nggak mau. Ini bisa diartikan dengan perang yang bukan sesungguhnya enggak, Pak Kiai? Maksudnya ada ini kan ada yang memperdalam pengetahuan agama, artinya ada yang jadi ustadz, ada juga yang berjuang dengan pekerjaannya. Bisa. Di luar itu. Iya. Bisa jadi gitu. Bisa. Jadi kan gini nih. Jadi ada orang kan pada masa Nabi itu kan melihat orang kalau orang mati syahid nih kan nggak usah disolatin, nggak usah nggak usah dikafanin kan, Ya, masalah. nggak usah dimandiin kan. Jadi bilang wah kasih surga nih Nabi aja nggak usah kata Nabi. Ya kan orang bisa berlomba-lomba. Mati syahid langsung turun kayak ini. Jangan kamu perang semua, harus ada orang yang mendalami ini Quran ini. Meneruskan ini, Iya, Pak tapi Kiai, kalau ya. misalnya kamu nanti gak ada yang mendalami, ini gimana nanti? Siapa yang mau ngasih tahu? Iya. Siapa yang nyampaikan? Memberi peringatan kepada kaumnya. Jadi perang dengan jalur yang beda-beda Pak Kiai ya. Ada yang menggunakan tenaganya, ada juga yang pakai Ada. Jadi yang namanya pikirannya. orang perang jalan itu bisa yang dia ngajinya, bisa yang dia dengan tenaganya, pemikirannya, ada. Bisa dia misalnya menyuruh orang masuk tuh. Kayak pejuang kita ini kan nggak bisa Masya ceramah, Allah. tapi dia Oh, logistiknya. tapi dia wah, Logistiknya. fasilitas kan fluid semua. Masya Allah, benar-benar. Masya Allah. Oh, itu betul jalan Allah. Masya Allah. Coba kalau saya orang diam semua nggak ada yang geraknya, coba. Iya, kehausan. Ya, Ada ustazah kita kan berjuang dengan suaranya yang indah. Bisa. Masya Allah. nah cuman kalau orang misalnya sama sekali nggak ada yang ngaji Quran ini, nah itu tuh bahaya sekali, itu bahaya. Perang semua nggak ada yang terusin kajian Quran ya Iya, Pak Kiai. coba. Hmm. Ada suatu tempat nih, suatu tempat itu ya seperti di sini kan, terus di yang kita ngaji. Sebelumnya ada setan masuk. Apa bisa yang ngaji tiap hari. Nggak mungkin gitu. Insya Allah, dan ada orang ngaji tiap hari. Ada cuma pindah-pindah tempat, Pak. Iya. Ya bisa juga ada di sini, malam ini di sini, malam di sini, malam di sini kan. Tapi ngajinya nggak Quran juga biasanya. Nah ya itu juga. Yang begitu aja jarang. Apalagi ini khusus bahas Quran. Tempatnya di situ juga. Supaya nggak musingin orang, kirim setlog lagi dan di sini. Nah, dari itu nggak ada yang dibikin orang itu kayak syarat ini enggak. Tidak ada persyaratan. Yang ada sampai baju seragam juga saya bilang ya masalah baju seragam. Nanti orang nggak punya Iya. baju itu nanti gimana Yang nggak punya. nantinya? Responnya kawan-kawan Nggak ada gitu malah justru ada orang dapat ada konsumsi malah. nah dapat konsumsi, dapat Segar-segar juga. makanan minum juga. Ya malah ada suatu kelompok yang dari jauh dia karena dia untuk transportasi di sininya Ya dikasih transport. enggak dikasih transportasi. Masya Allah. Dari Depok dikasih sama Pak Iya, Haji. dikasih transportasi. Kalau di DTP malah tiap hari Pak Tiap Kiai. hari Oh, DTP tiap hari. Biasa. Masya Nah, Allah. kita mikir bisa nggak gitu? Ternyata dikerjain. Iya bisa. 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 Insya Allah suatu saat nanti kita buka cabang lagi. Kan Depok. sore hari. Masya Allah. Sore hari kita cabang Di tiap Depok. hari juga. Tiap hari juga. Udah. Terus ada yang bilang, ya nanti kan ya, kita kan keliling terus nanti ini banyak. Saya bilang, kan ada ustadz-ustadz yang lain Iya. itu dibikin Iya. jadwalnya kan. Iya. Iya. Misalnya Ustazah Juli Halim tanggal berapa, Ustazah Indah tanggal berapa, Ustazah Mahir tanggal berapa, kan bisa kan. Dan mereka juga senang kan. Mereka senang kenapa? Mereka bisa namanya juga latihan, bisa namanya juga ngasih pengajaran ke orang-orang kan. Namanya dia naik kan. Ya. Yang dia kalau kayak sini kan saya juga kan kadang-kadang nggak ada nih, situ Iya. jarang. Iya. Jarang saya nggak ada. Kenapa saya merasakan sini tuh kalau saya hilang di situ sepi. 400 orang Iya. ditinggalin. Ya Allah, Masya Allah. Kemarin aja saya ada minggu coba. Saya nggak isi Iya. sekali. Saya merasa Depok kecewa. Ya Pak Kiai
kayaknya nggak ada ya. Nggak seru. Ya udah sabar, Pak Andri sama aja. Iya, tapi kan nanti kan ada lagi kan. Nah, cuman ya itulah mesti kita tuh ada kayak ya berani berjuang di jalan Allah. Iya. Tapi kalau kita nggak berani, nggak akan terus. Apalagi saya kan, ya iya katanya apalagi nanti tiap hari, apalagi sore hari pula. Ya, tiap orang datang katanya kata setan benar, siapa yang datang katanya nanti kan coba, akhirnya nggak jadi kan? Di sini pun dulu mulainya cuma beberapa orang Pak. 5 orang. Malah 5 orang tuh manggilin dulu nih. Rasa gitu ya. Ada ubir bos gitu. Mingi ubir bos. Iya. Ada pisang goreng. Saya di Depok malah bikin dolpes saya. Dolpes. Tapi itu memang harus berani deh. Ya masuk kita dulu kan alhamdulillah kan. Dipancing dulu Pak. Iya. Iya, kayak kita dulu nyuruh di TV ini. Iya. Nyuruh TV itu lucu juga tuh. Iya. Terus saya ada tentang oleh ada yang lain. Kita ngurusin anak-anak aja. Oh, ngurusin iya. Saya bilang coba aja. Coba benar kan jalan aja kan. Anak 13 dan lebih kalau yang datang. Ya kalau yang datang tiap hari malah 70-an. Iya, pakai Kalau yang- mobil ya, Iya. sewa mobil. Nah, jadi itulah sebetulnya kalau diperhatikan itu berarti tergantung kita. Kita ini mau nggak dihargai, termasuk ngaji. Iya. Ada kan yang bilang, oh bisa kita ngaji sehari 3 kali ngaji, bisa nggak? Iya. Ya itu bisa kok. Iya betul. Coba. 3 kali kayak minum obat, karena emang obat. Ya, emang Obat obat, kan? hati, obat Memang hati. obat ternyata, Masya Allah, lebih mujarab lagi. Bayangin aja kan kalau kita lihat di Quran, kok kenapa disuruh Quran itu jihadlah kamu dengan jihad dan kabir. Surat 2552 itu. Suruh jihad. Kayaknya ada orang itu kalau saya ya, Bu bisa datang kemari nggak? Nanti. Ya, insya Allah bisa. Ada yang begitu. Kayak paksa, bukan. Kayak kepanggil gitu. Silakan Ibu. Nah kalau itu kita nggak WA atau nggak kita aja, mungkin kata setan ya dilupakan. Iya. Jadi Capek kali. dinabobokan kan? Jadi dinabobokan oleh syaitan. Iya. Sehingga kita lupa akan ngaji. Silakan Ibu Ningsih. Surat ya, 25 ayat berapa? 2552. 25 52. 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Qur'an dengan semangat perjuangan yang besar. Ya. Sadaqallahul azim. Allah kan jangan kamu ikutin orang kafir, tapi berjihadlah kamu dengan Quran, dengan jihad yang sebenar-benar jihad. Ngaji. Dengan Al-Quran. Betul. Dan juga ya orang mungkin mengatakan, oh kamu nggak kerja apa-apa, lah kita ngajari kerja. Iya. Orang kerja itu kan cari uang. Iya. Lah kita Quran kan datangin uang malah kan. Surat Lebih baik dari 56. apa yang kamu kumpulkan Tadi itu. kan Iya. juga bang kumpulkan. Terus lagi kan surat 56 dari 77 sampai ke 80. Silakan Ustazah Yuli Khalil. Baik, saya akan baca surat 56 Al-Waqiah ayat 77 sampai 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara di lauh mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Allah seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita Al-Quran? Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Maka kalau begitu mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Jadi Allah bilang nih kan Quran ini mengatakan sebetulnya kitab yang
paling mulia. Dan ini kita paling mulia. Dia tidak akan menyentuh hati ini dari orang-orang yang disucikan. Berarti syaratnya mesti Suci. orang suci. Suci itu suci dari makanan, suci dari akidah, suci juga dari pakaian, dan suci. Dan Allah katakan tidak menyentuh hati kecuali orang-orang yang suci. Kemudian lagi Allah katakan, apa kamu anggap remeh saja nih Quran ini? Padahal Allah katakan Quran ini rezeki. Rezeki yang kok kamu anggap enteng saja. Nah, orang sehat rezeki enggak? Rezeki banget. Iya, rezeki Iya. banget. Dan rezeki juga ya kayak misalnya ada orang kalau dia mau umroh, misalnya dia ngumpulin berapa lama, Iya. Iya. tapi Nabung. nabung belum makan lagi, belum ini lagi, dia nggak usah nabung, foto dia berangkat. Masya Allah. Itu Allah rezeki ya benar Allah. itu Pak. Yang tidak diduga-duga. Rezeki yang tidak diduga-duga, dari yang arah mana aja. dari arah yang Nggak disangka-sangka. disangka-sangka juga. Ada orang mengatakan pada saya, dia bilang, ya kalau dulu saya sih umroh katanya ya gampang lah, cuma kalau sekarang kayaknya berapa tahun saya harus ngumpulin. Karena dia ngaji, tahu Sering bisa diberangkat. diberangkatkan orang-orang yang Iya itu tuh. iya. Itu tuh makanya kan aneh kan? Iya. Aneh, tapi nyata itu. Iya. Nyata itu. Menjadi orang pilihan tamu Oh, Allah. pilihan. Makanya kan sebetulnya Quran ini rezeki. Nah, jangan kita sia-siakan. Yang amazing tuh kita ngaji tuh saksinya Allah tuh ya. Malaikat dan Allah menyaksikan kita. Bayangin coba. Oh lihat di surat 4 ayat 164. 4164. Silakan Ibu Linda. Amazing ya. Oh, Ternyata yang menyaksikan Allah. 4164. 4164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anisa 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Jadi ada Rasul yang dikisahkan oleh Allah, Rasul yang sebelum turun Quran kan. Tapi Rasul yang kesininya kan enggak kan, karena Quran sudah turun kan. Nah itu maksudnya. Terus lanjut. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung. 165. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Di mana kita tahu bahwa dia Rasul? Satu, dia pembawa berita gembira. Kayaknya kalau orang nyampaikan Quran, kalau dia membawa berita gembira dan dia peringatan, itulah Rasul. Terus, Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. nah nanti nggak ada alasan untuk orang membantah Allah kalau sudah Rasul itu diutus. Terus lagi, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. terus, 166. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah katakan Allah itu jadi saksi loh, di mana Quran itu diturunkan, di mana Quran itu dibaca. Allah jadi saksi. Keren banget ya. Orang kerja belum menyaksikan Allah. Betul. Ini enggak, dia disaksikan oleh Allah. Dia menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan, Nah, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. jadi dia menurunkan Quran ini kan ilmunya Allah nih. Nah, Allah jadi saksi dan malaikat-malaikat pun ikut menyaksikan. Kayaknya kenapa kalau kita habis ngaji itu kayaknya ada rasa damai, Iya. senang, Tenang. bahagia. Ya karena itu, karena kita habis disaksikan oleh Allah. Insya Allah disaksikan Allah, disaksikan oleh malaikat. Luar biasa sebetulnya itu. Nah, makanya usahakan bahwa hidup kita ini ya berjihadlah dengan Quran. Meskipun
Matanya 5 tetap aja berjihad dalam ngaji. Ya. Jadi jangan kita lihat matanya 5 kuatnya aja. Yang kita lihat itu kemauannya untuk ngaji gitu. Semangatnya Pak. Semangat mengajinya. Jihadnya. Iya. Dan emang kita lihat ya, yang ada kata-kata jihadlah kamu dengan jihad sebenarnya itu ya hanya di ngaji. Puasa nggak ada Pak? Nggak ada. Tapi kok di ngaji ada kata-kata jihadlah kamu dengan jihad sebenarnya dengan jihad. Ya emang kan kalau kita lihat, kalau kita mau ikutin hawa nafsu kita, pagi ya tidur Repot. siang apalagi kalau kita ngaji siang kan ngantuk. Waktunya tidur siang. Waktu malam kan waktu istirahat malam. Ya kapan ngajinya lagi coba? Malam istirahat malam, ya siang, ya tidur siang, pagi katanya masih repot. Pagi belum rapi, ayo ngaji belum rapi. Iya, gitu kata orang. Iya, kapan rapinya coba? Rapinya nggak rapi-rapi. Ya udahlah rapi nggak rapi udah ngaji aja. Ngaji aja. Kalau udah tua. Saya ada 3 orang, saya ngajak ngaji, belum sempet kesini, meninggal. Iya, Allah. Iya Bu, udah mau berangkat Bu, gara-gara hujan. Mbak, besok aja ya ngajinya ke Pondok Cabe. Coba kalau lagi ngaji ya. 3 orang kan mau ajak sih. Sayang ya. Jadi pelajaran buat saya. Coba kalau dia sudah ngaji kan, dia sudah nambahin amal dia pergi ke sini, tambah niat ngaji sini ke sini. Ada ya cuma itu kan emang bukan manusia itu cuma ngajak. Iya. Dan dia juga udah menjalankan perintah Allah ya Pak. Iya, iya. Tambahan dan ngaji kan tambahan tapi tambahan yang besar sekali. Dia ngajak ijik, dia keluar negeri kemana ijak-ijik dunia aja. Nih, sekarang lagi saya orang Bandung, jangan ke Hongkong ke sini Mbak, nggak ada habisnya. Bisnis berlian saya nggak ada habisnya Mbak. Iya Mbak, aku kalah sama kamu, padahal dia Mbak. Saya bilang lagi ayo Zoom lewat Zoom. Jadi kalau dia hanya dunia, Iya dunia Pak. Dunia melalaikan itu benar Pak ya. iya, rugi. Dan kalau kita kejar dunia, Iya. akhiratnya akan ada. Kejar akhirat, dunia Dunia ngikutin. Iya. Sama kayak ada orang mengatakan, kalau kita nanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Tanam padi, Nah, nanam padi untuk tumbuh. Makanya kita nih yang ngaji ini bersyukurlah. Karena ini kita diberikan Allah kesempatan, kita diberikan Allah kemudahan. Iya. Kalau kita ngaji, karena ngaji itu suatu kewajiban. Kewajiban. Kalau kita ngaji nanti, repotnya. Makanya di dalam surat An-Nisa, surat 2 Al-Baqarah. ayatnya 38. silakan Ustaz Andi Muhari. Saya baca surat 2 Al-Baqarah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Allah kadang kami berfirman, turunlah kamu berdua wahai Adam dan Hawa. Jika datang petunjuk aku kepada kamu nanti, siapa yang ikuti petunjukku itu, dia tidak khawatir hidupnya, tidak juga bersedih hati. Masya Allah. Nggak khawatir. Bersedih hati. Surat 7, lihat lagi surat 7. Ayatnya 35. 7:35. Baik, saya akan baca surat 7 Al-A'raf ayatnya 35. Kuning. Kuning sih. Oh, silakan Bu.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Sadaqallahul adzim. Allah panggil, hai anak-anak Adam, jika datang kepada kamu Rasul tadi, Rasul 25 atau Rasul yang setelah turun Quran, Allah Ta'ala, dia menceritakan ayat-ayatku. Barang siapa bertakwa karena diceritakan ayatku itu, dan dia juga berbuat baik, dan Allah katakan mereka nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah bersedih hati. Allah jamin, dunianya Allah jamin, akhiratnya Allah jamin. Waduh. Kita yang kita sayangkan masih banyak. Sayang sekali. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas pelajarannya pada podcast kita siang hari ini. Alhamdulillah, selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran atau ibrah untuk kita, khususnya yang hadir pada podcast ini dan umumnya untuk para penonton podcast kita, podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya di mana saja berada. Dan semoga kita selalu istiqomah mengkaji dan mentadabburi Al-Quran. Amin ya Allah. Masya Allah, luar biasa pembahasan yang sangat luar biasa nih Pak Kiai. Ternyata jangan mengejar sesuatu, mengejar mati-matian sesuatu yang gak dibawa mati Pak Kiai. Iya. Masya Allah. Karena ngaji juga kerja. Oh, itu kerja. Malah kerja yang paling bagus tanpa pensiun, Masya tanpa Allah. tanpa. Tapi ada ustaznya yang bilang sih kan nggak kerja gitu. Nah ya itu ada. Padahal dia ngaji. Betul. Dia juga Kerja, ya. alhamdulillah pekerjaan saya Waktu itu tiap belum hari. menyadari Pak Kiai. Oh dia belum menyadari. Luar biasa. Iya. Semoga ini menjadi asbab hidayah untuk kita semua. Ada Ya, juga ya, orang ya. mau cari kerjaan. Mau cari kerjaan aja katanya begitu. Saya bilang kenapa mau cari kerjaan ini kan dia yang sudah kerja. kesempatan. Masya Allah. Itu belum terbuka hatinya. Oh betul bukan hatinya ya. Mungkin dia lagi ada sesuatu mungkin. Ya, mungkin. Masya Allah. Semoga podcast kita ini menjadi asbab hidayah untuk orang banyak Pak Kiai, Amin. dan menjadikan pelajaran juga untuk kita semua Amin. yang bisa kita sampaikan kelak ke anak cucu. Masya Allah. Baiklah, saya akan bacakan surat 98, surat Al-Baqarah ayatnya 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Yang artinya sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Sadaqallahu alazim. Baiklah, sebelum kita tutup, marilah kita mengangkat tangan kita, bermunajat, berdoa kepada Allah. Semoga guru kita, kiai kita, orang tua kita yang sangat kita sayangi ini, semoga Pak Kiai Najamuddin Siddiq selalu sehat, Amin. Allah jauhkan dari penyakit, Amin. dan semoga Pak Kiai panjang umur yang berkah, sehingga terus bisa menyampaikan firman-firman Allah dimanapun Pak Kiai berada. Amin. Dan semoga doa-doa Pak Kiai, doa waktu sholat, doa bulan Ramadan, doa di Mekah, Madinah, dan di tanah air, semoga diijabah Allah, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga cucu, mantu, anak keturunan Pak Kiai menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha, sukses dunianya, sukses juga urusan akhiratnya. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin maju, makin besar, makin Amin. berkembang. Allah kirim donatur banyak, donatur yang istiqomah. Dan semoga kita yang hadir ini, Allah kabulkan doa-doa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan kelak Allah kumpulkan kita di surganya Allah bersama anak, cucu, mantu, keturunan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.